Kamu pikir api di dunia ini sudah panas? Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka. Di sana kulit manusia dibakar dan diganti, hanya untuk dibakar lagi. Mereka meminum air mendidih dan nanah yang busuk, tetapi kematian tidak akan menyelamatkan mereka. Bayangkan suatu hari nanti setelah kematian kita semua akan dibangkitkan. Kita akan dihadapkan pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hari di mana semua amal akan dihitung dan manusia akan menuju dua tempat abadi, surga atau neraka. Pertanyaannya adalah, kemana kita akan pergi? Simak kisah ini sampai selesai dan renungkanlah dengan baik. Sebelum kita mulai, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka semua pintu langit. Semua pintu langit akan dibuka dan malaikat akan keluar dari langit karena langit akan digulung seperti kita menggulung kertas. Ketika kiamat benar-benar terjadi, Allah akan mencabut nyawa semua malaikat, jin dan manusia. Tidak ada yang tersisa kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak dihancurkan. Pada hari kiamat, Arsy, Lauhil Mahfud, Qalam, pena, surga, neraka, dan ruh manusia tidak akan dihancurkan. Namun selain itu semuanya akan hancur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ada 40. Tanpa menyebutkan 40 tahun, 40 bulan, atau 40 hari, intinya adalah 40. Kata Abu Hurairah, antara tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala kedua, maka semua alam semesta ini akan hancur. Inilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar. Semuanya akan hancur. Para malaikat juga sudah diwafatkan, termasuk malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Bahkan malaikat maut juga sudah mati. Tidak ada makhluk yang berakal lagi. Bumi sudah hancur, seluruh alam semesta. Namun, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Sekarang kalian sudah tahu siapa yang berkuasa di alam semesta ini." Tidak ada yang menjawab, tidak ada malaikat, tidak ada jin, tidak ada manusia. Maka Allah menjawab sendiri, pemilik alam semesta ini hanyalah Zat yang Maha Satu, yang Maha Perkasa. Itulah yang difirmankan dalam surah Al-Fatihah, makna raja pada hari pembalasan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kembali alam semesta ini untuk menjadi alam akhirat. Maka bumi yang kita pijak sekarang adalah alam akhirat yang akan datang. Setelah itu, Allah akan menggantinya dengan bumi yang baru. Menurut para ulama, bumi ini akan hilang dan datang bumi baru. Hanya bentuknya yang akan diubah, yang tadinya bulat kemudian dibentangkan, sehingga bumi yang sekarang kita lihat memiliki bukit, gunung, lembah, tinggi, dan rendah. Namun ketika Allah menghancurkan, Dia akan menggantinya dengan bumi yang baru. Maka Allah meratakan bumi sehingga tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada bangunan, tidak ada hutan, dan tidak ada gunung. Semuanya rata. Kenapa Allah meratakannya? Bumi diratakan agar semua makhluk, sejak Adam hingga manusia terakhir yang mati, dapat muat di atasnya. Di bumi ini terdapat lautan, hutan, bukit, dan gunung, dan tidak semua tempat dihuni oleh manusia. Jika bumi tidak diratakan, ketika seluruh manusia dibangkitkan, dari Adam hingga yang terakhir mati, tidak akan ada cukup ruang untuk menampung semua orang. Oleh karena itu, bumi diratakan terlebih dahulu, sehingga ketika dibangkitkan, semua bisa berkumpul. Itulah yang disebut padang mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala tersebut, terjadilah hari di mana manusia dibangkitkan dan dikumpulkan. Pada saat itu Allah berfirman, "Kami keluarkan beban-beban bumi." Yang dimaksud adalah bangkai-bangkai manusia. Semua akan terangkat kembali dari tulang ekornya, karena tulang ekor manusia tidak hancur pada hari kiamat. Ketika Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, dari tulang ekor setiap manusia, mereka akan diciptakan kembali. Meskipun semuanya telah hancur pada hari kiamat, tulang ekor manusia tetap utuh, karena disitulah Allah menciptakan kita kembali dan jasad tersebut akan dilempar ke permukaan. Bayangkan dari zaman Adam hingga yang terakhir mati, jasad-jasad itu bergelimpangan di padang mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, ruh orang-orang beriman akan diangkat dari iliyin untuk kembali ke jasadnya. Sementara itu, ruh orang-orang kafir akan diangkat dari sijin. Ruh-ruh tersebut kemudian masuk ke jasad-jasad mereka tanpa tertukar. Disitulah manusia dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan, orang-orang kafir digambarkan dalam surah Yasin, "Celaka kami,
Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Mereka digambarkan seperti laron pada hari itu, terbang tanpa arah. Laron ini jika melihat lampu akan mengejar lampu dan terbang tanpa aturan, saling tabrak satu sama lain. Begitu juga dengan teman-temannya, mereka bertabrakan tanpa arah. Keesokan harinya, sayapnya berhamburan kemana-mana. Inilah kondisi manusia pada hari kiamat. Orang-orang kafir lari ke barat dan timur, selatan dan utara tanpa tujuan seperti laron. Pada hari itu, manusia jauh dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya. Semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ketika dibangkitkan tidak lari. Di samping mereka sudah ada pasangan, istri, suami, dan kakek mereka. Dan orang-orang yang beriman, yang kemudian diikuti oleh keluarganya, akan kami kumpulkan di satu tempat. Ketika orang-orang beriman melihat orang-orang kafir berlarian ke sana kemari, mereka hanya berkata, "Inilah janji Allah, Ar-Rahman, dan ucapan para nabi adalah benar." Saat itu akan ada penyeru di tengah padang mahsyar. Manusia akan terfokus pada satu arah, pada satu suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan situasi ini seperti belalang yang sedang terbang. Belalang yang terbang bersama koloninya pasti akan mengarah pada satu titik. Begitu juga semua manusia akan tertuju pada satu titik. Inilah yang disebut Ardul Mahsyar, tempat kita akan dikumpulkan. Ketika mereka dibangkitkan, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika manusia dibangkitkan, mereka tidak mengenakan celana, tidak berpakaian, telanjang bulat, tidak dihitan, tidak memakai sandal, dan tidak membawa harta apapun. Siapapun Anda, apakah Anda seorang presiden atau menteri, semua itu tidak berarti. Orang kaya dan orang miskin akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Pada hari itu, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Antara pejabat dan rakyat, semua akan dibangkitkan dengan cara yang sama. Lalu, apa yang bisa dibanggakan? Di padang mahsyar, berbagai macam manusia akan dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan dalam ukuran kecil, seperti semut di antara orang-orang besar, sehingga mereka harus menghindar dari langkah orang-orang besar. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sombong di dunia. Mereka merasa besar di dunia, tetapi di akhirat Allah memperkecil mereka. Allah membangkitkan mereka seperti debu di akhirat. Ada juga yang berteriak-teriak, tetapi Allah tidak memandang mereka. Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Meskipun mereka berteriak, "Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah," ada orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang lari, tetapi mereka berjalan dengan kepala di bawah, sementara kaki mereka di atas. Bagaimana caranya? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada juga orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka akan berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, ketika di dunia aku bisa melihat. Kenapa di sini aku buta?" Berbagai macam orang yang di padang mahsyar akan dibangkitkan. Karena orang yang dibangkitkan itu akan seperti kematiannya. Ada yang ketika di dunia melakukan tindakan bunuh diri. Maka ketika dibangkitkan, di tangannya sudah ada pisau yang sedang menusuk-nusuk tubuhnya. Bayangkanlah, manusia yang dibangkitkan memiliki berbagai bentuk. Setelah itu mereka akan dikumpulkan di satu tempat. Disinilah terjadi faslul khodok. Yang pertama kali terjadi adalah faslul khodok, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadakan pengadilan di tengah-tengah manusia. Dan yang pertama kali diadili adalah para nabi. Dengan cara apa? Orang-orang kafir dari umat Nuh berkata, "Ya Rob, Nuh tidak pernah menyampaikan risalah kepada kami." Mereka berusaha berdusta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Nuh, lihatlah, apakah engkau belum pernah menyampaikan risalahku kepada mereka? Kenapa engkau tidak menyampaikannya?" Bahkan Nuh menjawab, "Ya Rob, aku sudah menyampaikannya. Jika engkau tidak percaya, aku memiliki saksi." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Datangkan saksi." Lalu Nuh alaihissalam meminta Nabi Muhammad SAW untuk menjadi saksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya. Allah pun memanggil Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, mengapa kau mau menjadi saksi untuk Nuh alaihissalam? Bukankah engkau hidup di zaman yang jauh setelahnya dan tidak hidup di zamannya Nuh? Bagaimana kau bisa menjadi saksi bagi mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya Rob, aku tidak hidup di zamannya Nuh,
tetapi aku yakin bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya. Allah bertanya, apa yang membuatmu yakin bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya? Rasul menjawab, karena engkau yang mengatakan demikian ya Rabb. Kemudian Rasul membacakan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya. Allah pun berkata, benar, engkau dan mereka telah berkata demikian. Lalu proses ini berpindah kepada nabi berikutnya dan seterusnya hingga diakhiri dengan Isa ibnu Maryam, nabi terakhir dari Bani Israel. Ini adalah isyarat bahwa Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi seluruh para nabi. Setelah itu Nabi Muhammad dimintai pertanggungjawaban, dan barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menoleh kepada umatnya, umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada umat Nabi Muhammad, dan dia akan memperlihatkan kepada kita semua perbuatan yang pernah kita lakukan di bumi yang akan tampak di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan catatan kepada setiap hambanya. Ketika Allah berkata, bacalah bukumu, maka dia pun akan membaca apa yang telah dilakukannya. Ingatlah akan keistimewaan hari kiamat, di mana Allah mengembalikan memori hafalan manusia. Semua keburukan dan kebaikan yang pernah dilakukan di dunia akan diingat kembali, dan semuanya akan dicocokkan dengan catatannya. Manusia tidak bisa berbohong di hadapan Allah. Mulut akan terkunci, tangan akan berbicara, dan kaki akan menjadi saksi atas apa yang telah dilakukannya. Bayangkan, saksi bukan hanya anggota tubuh, bahkan kulit pun akan menjadi saksi. Kulit tiba-tiba berbicara di hadapan Allah dan menyalahkan tubuhnya. Akhirnya tubuh mengkritik kulit dan berkata, "Mengapa engkau, wahai kulit, menjadi saksi bagi tubuhmu sendiri?" Tidak hanya itu, tetapi bumi yang kita pijak juga akan menjadi saksi. Pada hari itu, bumi akan menghadapi semua kisah orang-orang yang pernah menginjaknya. Lautan akan menjadi saksi, langit akan menjadi saksi, malaikat akan menjadi saksi. Tidak ada yang bisa menghindar dari kesalahan, semuanya akan menjadi saksi. Di dunia, manusia bisa berbohong, membayar pengacara, dan mencari orang yang pandai berbicara. Dia bisa mendustakan yang jujur, namun di akhirat tidak ada pengacara. Semua akan menjadi saksi. Manusia akan mulai dihisap. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat catatannya. Di situ ada yang mengambil dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, atau dari belakangnya. Ini menunjukkan keselamatan atau tidaknya seseorang. Orang yang beriman akan mengambil dengan tangan kanannya. Dengan bangganya dia akan berkata, "Bacalah kitabku," saking senangnya dia, karena dia tahu isi kitabnya. Namun orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya akan berkata, "Seandainya aku tidak mengambil catatanku dan tidak tahu apa hisabku." Lalu dia akan berkata kembali, "Ternyata kekuasaan yang aku banggakan di dunia ini tidak ada manfaatnya. Harta yang menumpuk di dunia ini pun tidak ada faedahnya." Kemudian mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana akan terjadi hisab kepada binatang. Semua binatang akan dikumpulkan, mulai dari semut, kuda, hingga buaya. Semua akan berkumpul di situ, karena di antara binatang juga ada yang saling menzalimi. Binatang yang bertanduk akan menanduk binatang yang tidak bertanduk. Buaya akan memakan ular, dan ular akan memakan binatang lainnya. Binatang ini terus saling memakan hingga ke binatang yang kecil. Saling memakan di antara binatang. Allah Maha Adil, ada hisab di antara binatang. Mereka akan dihisab tetapi tidak akan diazab. Mereka hanya akan dihisab saja. Setelah hewan-hewan dihisab, Allah berfirman, "Jadilah kalian tanah." Maka hewan-hewan itu pun kembali menjadi tanah. Orang-orang kafir menyaksikan saat hewan-hewan yang telah dihisab itu berubah menjadi tanah. Mereka pun berkata, "Aduh, seandainya aku juga menjadi tanah." Manusia akan dikumpulkan selama 50.000 tahun dalam keadaan berdiri. Tidak ada yang duduk atau berbaring. Mereka semua berdiri karena Allah berfirman, pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabb-Nya. Mengapa tidak ada yang duduk atau berbaring? Karena jika duduk, mereka akan tenggelam dalam keringat mereka. Bagaimana bisa tidak tenggelam dalam keringat? Matahari akan berada di atas kepala mereka hanya sejauh 1 mil. Ada orang yang bercucuran keringat hingga tenggelam dalam keringatnya. Ada yang keringatnya setinggi dada, ada yang setinggi pusar, dan ada yang setinggi lutut sesuai dengan amal perbuatan mereka. Hari itu adalah hari yang sangat panas. Oleh karena itu, orang-orang yang berhasil minum dari telaga Rasul tidak akan pernah merasa haus lagi, meskipun matahari berada di atas kepala. Setiap nabi memiliki telaga,
dan telaga Nabi Muhammad SAW adalah yang terbesar. Jumlah gelas di telaga itu sebanyak bintang-bintang di langit. Warna telaganya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Siapapun yang meminumnya tidak akan pernah merasa haus. Apakah ada dari umat Rasul yang tidak akan minum? Ada. Ketika beberapa orang mendekati telaga Rasul di padang mahsyar, tiba-tiba mereka dihalau oleh para malaikat. Kemudian Rasulullah SAW berseru, "Umati, umati, ya Rabb, itu umatku, biarkan mereka minum." Namun mereka dihalangi. Lihatlah betapa besar rahmat Rasul kepada umatnya. Tetapi Allah berfirman, "Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi pada umatmu setelah kepergianmu. Mereka telah mengubah sunnahmu. Biarkan mereka tidak minum dari telagamu." Manusia akan tenggelam dalam keringat mereka. Pada saat itu mereka akan kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka menunggu keputusan Allah, masih bingung. Akhirnya mereka pun pergi kepada Adam. "Wahai Adam, engkau adalah bapa kami. Mintalah syafaat kepada Allah. Tidakkah engkau merasa iba kepada kami? Kami kesulitan di sini." Adam menjawab, "Aku tidak bisa menolong kalian. Pergilah kepada Nuh." Mereka pun berangkat ke Nuh. Namun Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. "Lebih baik kalian pergi kepada Ibrahim." Mereka pun pergi menemui Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Tidakkah kau merasa iba melihat kondisi kami?" Ibrahim menjawab, "Aku pernah berdusta 3 kali. Sebaiknya kalian pergi kepada Musa." Mereka pun berangkat menemui Nabi Musa. Musa berkata, "Aku juga tidak bisa karena aku pernah membunuh seseorang." "Pergilah kepada Isa, temui Nabi Isa." Lalu mereka menemui Nabi Isa. Isa tidak menyebutkan alasannya. Namun Isa berkata, "Datanglah kepada Muhammad SAW." Mereka pun datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Akan kucoba." Rasulullah sujud di bawah arasy Allah dengan sujud yang lama. Hingga Allah datang dan berfirman, "Angkat kepalamu, wahai Muhammad." Kembali ke proses hisab, terdapat 2 jenis hisab. Yang pertama disebut hisaban yasiro, yang merupakan hisab yang mudah. Yang kedua adalah hisaban asiro, yang merupakan hisab yang sulit. Selain itu ada kelompok yang tidak dihisab sama sekali. Rasulullah pernah menunjukkan bahwa dari 70.000 umatnya, mereka tidak dihisab dan tidak diazab, langsung masuk surga. Kemudian ditanyakan siapa mereka yang tidak dihisab itu, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak percaya pada takhayul, percaya sial, tidak melakukan pengobatan dengan kai, besi panas, dan mereka selalu tawakal sepenuhnya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, dan mereka tidak akan dikumpulkan di padang mahsyar, melainkan langsung masuk surga. Namun orang-orang yang mengalami hisab, baik yang sulit maupun yang mudah, tetap berada di padang mahsyar, meskipun tidak sampai 50.000 tahun. Lama hisab tergantung pada kesulitan hisabnya. Jika hisabnya mudah, prosesnya cepat, karena umat Islam yang beriman akan dihisab dengan cepat. Allah hanya menghisab mereka selama setengah hari, tidak sampai 50.000 tahun, hanya setengah hari dalam kehidupan akhirat. Setengah hari di akhirat setara dengan 500 tahun di dunia. Allah berfirman bahwa 1 hari di akhirat setara dengan 1000 tahun di dunia, sehingga setengah harinya menjadi 500 tahun. Orang yang beriman hanya akan dihisab dari setelah zuhur hingga setelah ashar, yang merupakan setengah hari di kehidupan akhirat. Oleh karena itu, orang-orang miskin akan lebih dahulu masuk surga setengah hari dibandingkan orang kaya. Mengapa demikian? Karena mereka akan ditanya dari mana mereka mendapatkan harta tersebut dan kemana mereka membelanjakannya. Banyak pertanyaan yang akan diajukan. Apa yang pernah dimakan akan ditanyakan. Begitu juga dengan apa yang pernah diminum. Allah berfirman agar manusia melihat makanan yang dimakannya, karena semua akan ditanyakan. Dalam Al-Quran, surah At-Takasur, Allah menyatakan bahwa pada hari kiamat, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanyakan. Dan ingat, hisab itu ada 2 cara. Orang yang berdebat dalam hisabnya akan celaka dan pasti masuk neraka. Jika seseorang berdebat dengan Allah saat hisab, maka dia akan celaka. Misalnya Allah bertanya, "Aku telah memberimu mata, sudahkah kau syukuri?" Dia menjawab, "Belum ya Rabb." Allah juga akan bertanya tentang telinga yang diberikan sebagai amanah. "Kau gunakan untuk apa? Untuk maksiat atau untuk ketaatan?" Jika dia menjawab, "Untuk maksiat ya Rabb," maka celakalah dia.
Namun jika dialog tersebut tidak terjadi dan dia hanya mengiyakan, misalnya, "Bukankah dulu di bumi aku berikan segalanya?" Dan dia menjawab, "Betul ya Rabb," tanpa membantah, maka Allah akan mengatakan, "Aku ampuni dosa-dosamu." Ini disebut hisaban yasiro, yaitu hisab yang mudah. Kemudian ketika semua dihisab, datanglah mizan, yaitu timbangan. Siapa yang memiliki timbangan kebaikan yang berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridai dan masuk surga. Namun siapa yang berat timbangan keburukannya pasti akan masuk neraka. Setelah penimbangan dilakukan, manusia akan dikelompokkan sesuai dengan sesembahan mereka masing-masing. Mereka semua akan ditanya, "Apa yang kamu sembah selama di dunia?" Bagi yang menyembah pohon, akan bersama pohon itu. Yang menyembah gajah, akan bersama gajah itu. Yang menyembah batu, akan bersama batu itu. Semua orang akan dikelompokkan dengan sesembahan mereka. Ketika orang-orang kafir, munafik dan beriman sudah terpisah, Allah berfirman, "Bawa orang-orang kafir itu ke neraka Jahannam." Jadi orang-orang kafir akan dimasukkan ke neraka secara berombong-rombong. Mereka tidak akan sempat melewati Siratal Mustaqim, padahal Allah berfirman, "Kalian pasti akan melewatinya." Namun orang kafir langsung masuk neraka tanpa melewati titian tersebut. Ketika orang-orang musyrik dan kafir sudah dimasukkan ke neraka, hanya tinggal orang beriman dan munafik. Saat itu Allah akan membagikan cahaya. Setiap orang akan mendapatkan cahaya sebagai bekal untuk meniti titian mustaqim, karena titian itu gelap. Neraka Jahannam juga gelap dan titian itu terbentang di atasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika Dia datang menemui makhluknya di padang mahsyar, malaikat berbaris rapi. Allah berfirman, "Tarik Jahannam ke sini." Jahannam pun ditarik, memiliki 70.000 tali kekang, dan satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat besar. Kemudian Jahannam dihadapkan kepada manusia, dan Allah membentangkan Siratul Mustaqim, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Bahkan, jembatan itu akan berlenggak-lenggok, bergerak, dan tidak diam, serta licin. Hanya orang-orang yang ditakdirkan dapat melintasi titian itu. Yang pertama meniti jembatan adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad meniti sirat, beliau akan berdiri di ujung titian, di kontoroh. Setiap kali umatnya melewati, Rasulullah berdoa, "Ya Rabbi, selamatkan, selamatkan." Beliau sangat mengasihi umatnya. Ada yang melewati titian sirat dan langsung sampai di ujung sana. Ada yang melewati seperti angin, ada yang seperti kuda balap, tiba-tiba sudah sampai di ujung. Ada yang berlari sangat cepat, ada yang merangkak, ada yang terjatuh, dan ada yang jatuh ke neraka Jahannam. Ada juga yang baru melangkahkan kaki dan langsung jatuh ke neraka Jahannam. Rasulullah berkata saat duduk bersama para sahabatnya, terdengar suara yang sangat besar. Rasulullah bertanya, "Tahukah kalian suara apa itu?" Para sahabat menjawab, "Kami tidak tahu, wahai Rasul." Rasulullah menjelaskan, itu adalah batu sebesar unta yang jatuh dari titian 70.000 tahun yang lalu dan baru sampai sekarang di inti neraka Jahannam. Artinya, jika seseorang jatuh dari titian menuju neraka Jahannam, ia akan memerlukan waktu 70.000 tahun untuk sampai ke dasar Jahannam, na'udzubillah. Maka, satu persatu orang-orang beriman diberikan cahaya. Orang munafik juga diberikan cahaya, tetapi cahayanya kadang padam, kadang menyala. Saat mereka berjalan, mereka berkata, "Hai orang beriman, tunggu sebentar, aku ingin mengikuti cahayamu." Orang beriman menjawab, "Ambil saja cahaya yang ada di belakangmu." Di dunia orang munafik bisa menipu orang beriman. Namun di titian Siratul Mustaqim, orang beriman tidak akan tertipu lagi. Setelah semua menyeberangi, mereka tiba di sebuah tempat bernama Kontoroh, yang berada di depan pintu surga. Orang beriman tidak akan merasa lelah ketika sampai di sana. Di sini terdapat kisos. Disinilah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya, "Tahukah kamu siapa yang bangkrut dari umat ini?" Orang yang bangkrut adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, zakat, dan sedekah. Tetapi di sisi lain, mereka pernah menzolimi orang lain, mengambil harta orang lain, mencaci orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan merendahkan orang lain. Akhirnya di Kontoroh ini terjadi kisos. Padahal mereka sudah berada di depan pintu surga, agar orang-orang yang ingin masuk surga mendapatkan keadilan, supaya di dalam hati mereka tidak ada lagi rasa dengki terhadap teman-teman mereka.
Allah menghilangkan perasaan iri sehingga mereka menjadi bersaudara di surga, karena penduduk surga memiliki satu hati. Di bumi, manusia seringkali memiliki rasa dengki, marah, dan emosi. Agar semua itu tidak ada, maka terjadi kesos di sini. Dulu kau sudah memukulku, sini kamu. Mana pahalamu? Pahalanya diambil. Ketika dia sudah tidak memiliki pahala lagi karena telah diberikan kepada banyak orang, dan sering berbuat zalim di dunia, dia akan berkata, mana pahalamu? Maka dia akan menjawab, aku tidak punya pahala lagi, sudah habis. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosanya akan dilemparkan kepadanya. Padahal dia sudah berada di kontoroh, tinggal sedikit lagi untuk masuk surga, tetapi dia dilempar kembali ke belakang, ke neraka. Di kontoroh ini, kisos hanya terjadi di antara orang-orang beriman. Jika kisos terjadi dengan orang kafir, atau berbuat zalim kepada binatang, atau sebaliknya, ini terjadi sebelum titian sirot. Namun di kontoroh, di depan pintu surga, hanya berlaku untuk orang beriman saja, karena mereka sudah hampir masuk surga. Bahkan, orang-orang yang dibunuh akan datang menghadap Allah tanpa kepala. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, tangan kirinya membawa kepalanya. Meskipun di dunia tidak dibunuh dengan cara dipenggal, pada hari kiamat, orang yang dibunuh akan tampil seperti itu. Lehernya tidak ada, kepalanya dipegang oleh tangan kirinya, dan tangan kanannya menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian mereka menghadap Allah dan bertanya, mengapa dia membunuhku? Mengapa dia bisa membunuhku? Dan bayi-bayi yang dibuang hidup-hidup kemudian mati, seperti anak-anak yang lahir dari hasil zina. Mereka merasa malu, lalu anak-anak itu dibuang ke selokan atau ke dalam kardus, hingga akhirnya bayi-bayi itu meninggal. Allah berfirman, bayi-bayi itu akan menghadap Allah dan berkata, tanyakan kepada ibuku, mengapa dia membunuhku? Tanyakan kepada bapakku, mengapa dia membunuhku? Semua ini akan diceritakan dengan hati-hati. Namun, jika sudah tidak ada lagi kisah di antara orang-orang kafir dan orang-orang beriman, atau sebaliknya antara manusia dan binatang, maka kisah antara orang-orang beriman akan berakhir. Manusia akan berkerumun di pintu surga, saling berdesakan meskipun mereka sudah dipastikan masuk surga dan tidak mungkin masuk neraka. Namun, mereka tidak bisa masuk surga karena pintu surga tertutup. Semua nabi berusaha membuka pintu tersebut, tetapi tidak bisa, karena malaikat Ridwan tidak mengizinkan. Tiba-tiba di antara orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga, muncul seorang laki-laki, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendekati pintu surga dan mengetuknya, mengucapkan Assalamualaikum. Malaikat Ridwan menjawab, Waalaikumsalam. Ridwan bertanya, siapa kamu? Nabi menjawab, saya Muhammad. Malaikat Ridwan berkata, aku diperintah Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali kamu yang meminta. Nabi menjawab, akulah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Lalu pintu surga dibuka. Di pintu surga ada yang berteriak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan para pemanggil di pintu-pintu surga. Jika seseorang ahli solat, pintu itu akan memanggil, hei ahli solat, masuklah di sini, jangan di situ. Bagi yang ahli puasa, seperti puasa Senin, Kamis, Ayamul Bid, atau puasa Daud, ada pintu khusus untuk mereka. Pintu jihad akan memanggil, hei yang mati syahid, lewat sini. Pintu taubat akan berkata, hei yang bertaubat, lewat sini. Masing-masing pintu menyeru sesuai dengan keahlian ibadahnya. Surga memiliki 8 pintu, berbeda dengan neraka yang hanya memiliki 7 pintu. Mengapa demikian? Agar menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, rahmatku lebih luas dibandingkan murkaku. Ketika ada seseorang yang berdiri di pintu surga dan hanya diam, tidak mau masuk, Allah berfirman, masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Orang tersebut menjawab, ya Rabb, tidak. Saya tidak mau masuk surga dengan rahmatmu, ya Rabb. Jika masuk surga dengan rahmatmu, itu bagi orang yang berdosa dan kemudian bertaubat. Kau mengasihinya. Akhirnya kau berkata, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Aku tidak pernah berbuat dosa selama di dunia, dan aku ingin masuk surga dengan amalanku. Dia merasa bangga dengan amalannya dan berkata, karena aku tidak pernah berbuat dosa, masukkan aku dengan amalanku. Allah pun bertanya, baik, berapa banyak amal yang kau miliki? Setelah dihitung, ternyata amalannya tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat penglihatan.
Dia lebih banyak menggunakan matanya untuk melihat dan merasa takut tidak bisa masuk surga hanya dengan amalannya. Maka dia berkata, "Ya Rob, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmat-Mu." Memang, masuk surga itu karena rahmat Allah. Kata para sahabat, Allah memasukkan saya ke surga karena rahmat-Nya, tetapi Allah juga memasukkan ke neraka karena keadilannya. Bayangkan, setelah melewati ujian panjang di dunia, seorang hamba yang setia akhirnya tiba di gerbang surga. Pintu-pintu emas terbuka perlahan dan cahaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya menyambut wajahnya. Udara di sana sejuk, harum bunga memenuhi setiap hembusan napas. Tidak ada debu, tidak ada kelelahan, hanya kedamaian. Kemudian para penduduk surga memasuki surga. Malaikat surga menyapa, "Keselamatan bagi kalian, wahai penduduk surga." Ini adalah tahiyat pertama, tahiyatus salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah pun memberikan salam. Hanya orang-orang tertentu yang menerima salam di dunia ini, seperti Khadijah istri Nabi. Nabi Muhammad SAW berkata, "Rob dan Jibril menitipkan salam untukmu, ya Khadijah." Tubuhnya kini berbeda. Ia tidak lagi tua atau lemah. Usianya seperti usia terbaik manusia, sekitar 33 tahun. Wajahnya bersinar, lebih indah dari bulan purnama. Tidak ada luka, tidak ada sakit. Ia tidak akan pernah menua lagi selamanya. Ia melangkah di atas jalan yang terbuat dari batu mulia, menuju istananya yang tinggi menjulang, dibangun oleh tangan para malaikat sesuai dengan amalnya di dunia. Di sana, pohon-pohon surga menaungi dengan buah-buahan yang bisa ia petik hanya dengan pikiran. Sungai mengalir tenang, dari susu yang tidak berubah rasa, madu yang jernih, dan khamr yang tidak memabukkan, hanya menambah kebahagiaan. Para bidadari menyambut dengan senyuman. Mereka bukan hanya cantik, tetapi juga suci dan penuh kasih. Bagi wanita beriman, Allah memberikan pasangan terbaik, suami dari dunia yang telah Allah perbaiki atau yang lebih mulia darinya. Mereka hidup berdampingan, tanpa cemburu, tanpa benci. Ia duduk bersama sahabat-sahabatnya dari dunia, berbincang, tertawa, tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Tidak ada iri, tidak ada kesedihan, semua hati telah dibersihkan. Mereka menikmati hidangan surga, daging burung yang lezat, buah-buahan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Suatu hari datang kabar paling membahagiakan. Para penghuni surga dikumpulkan di suatu tempat yang indah melebihi segalanya. Di sanalah mereka melihat wajah Allah. Keindahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat itu mereka menyadari, itulah nikmat tertinggi, lebih dari semua yang ada di surga. Dan kehidupan pun berlanjut, tanpa batas waktu, tidak ada kematian, tidak ada perpisahan, hanya kebahagiaan selamanya. Di neraka, manusia mengalami siksaan yang tiada henti. Tubuh mereka dibakar oleh api hitam yang sangat panas, dan kulit mereka terus-menerus diganti agar siksaan tidak berhenti. Mereka dipaksa meminum air mendidih dan nanah yang busuk. Jeritan mereka memenuhi neraka, namun tidak ada yang peduli. Mereka ingin mati, tetapi kematian tidak akan datang. Yang paling menyakitkan, Allah tidak lagi memandang mereka. Neraka adalah tempat azab dan penyesalan yang abadi. Inilah perjalanan panjang kehidupan manusia dari dunia yang sementara menuju akhirat yang kekal. Ada yang berakhir di surga, menikmati kenikmatan abadi. Sementara yang lain terjerumus ke neraka, menanggung siksaan yang tiada akhir. Semua tergantung pada amal dan pilihan yang diambil selama hidup di dunia. Bagaimana pendapat kalian semua? Apakah kalian masih ingin bersantai-santai di dunia seolah kematian masih jauh? Ingatlah, perjalanan hidup tidak berakhir di dunia ini. Pilihan kita hari ini akan menentukan surga atau neraka. Renungkan dengan baik, lalu berikan jawaban di kolom komentar. Apakah kalian siap untuk memperbaiki diri sebelum terlambat? Tulis pendapat kalian di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kita termasuk dalam golongan yang Allah bimbing menuju surganya. Amin. Subscribe channel ini untuk kisah Islami lainnya dan jangan lupa bagikan kepada teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.